Saya mendengar seperti kayak ada. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, here we go, Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Stephen Evander, di sesi solo camping horror, di mana saya akan mencoba bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Nah, kali ini Sobat Horor, saya sedang berada di area Jawa Barat, ya. Tepatnya di area ini tuh apa ya? Aduh, saya takut salah sebut. Pokoknya nih di teks ini nih. Itulah pokoknya. Susah Sobat Horor, kalau daerah Jawa Barat tuh kadang namanya tuh mirip-mirip ya. Ada Cisaurung, apa. Pokoknya ini nih yang di teks ini. Di daerah situ Sobat Horor. Jadi jaraknya ini dari area Cimahi apa ya? Sekitar 2 jam apa ya? 2 jam, 3 jam lah. Nah, saya ini mendapatkan sebuah laporan Sobat Horor. Mendapatkan sebuah laporan bahwasanya di jalan ini Sobat Horor. Nih, dari sana, jalan sana sampai sini, sampai jalan situ Sobat Horor ya. Itu saya itu mendapatkan sebuah laporan bahwa jalan ini itu pernah ada tragedi kelam yang cukup mengerikan Sobat Horor. Sebenarnya bukan kelam-kelam banget ya, cuma beredar gosip ya, atau banyaklah orang yang berbicara yang dari simpang siur ya, dari mulut ke mulut. Katanya jalan ini di tahun 2018 pernah ada orang meninggal Sobat Horor. Siapa itu yang meninggal? Yaitu seorang tukang bakso. Jadi katanya seperti biasanya itu memang beliau itu kalau mau pulang menuju ke desa di sebelah sana itu memang lewat sini Sobat Horor. Jadi kan ini kan jalan-jalan gini kan bisa ya buat lewat ya, kalau pakai dorong gerobak kayak gitu. Nah, ada yang bilang kayak gini, beliau itu katanya itu meninggalnya itu karena dilahap sama banaspati. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang beliau itu meninggal karena diganggu kuntilanak. Ada yang bilang juga beliau itu meninggal karena diludahin pocong. Jadi kejadiannya itu beliau itu memang ditemukan tewas di area jalur ini, ditemukan tewas. Dan ya itu ada orang bagi-bagi lewat sini ngeliat ada gerobak bakso kayak di tengah-tengah jalan, terus orang itu menggeletak di sebelah sana. Kayak ibaratkan di sebelah kiri apa sebelah kanan, saya kurang tahu juga ya. Pokoknya kayak tergeletak gitu Sobat Horor. Terjatuh dan ya intinya katanya di lehernya itu ada kayak bekas gigitan. Nah, itu antara emang bener apa jangan-jangan hewan buas Sobat Horor ya. Saya juga kurang tahu. Cuma memang hutan ini itu konon katanya memang menjadi hutan terlarang. Jadi orang itu banyak yang riwa-riwi lewat sana lewat sini, tapi nggak ada yang berani masuk ke dalam hutan sini Sobat Horor. Katanya itu banyak dijaga oleh sosok-sosok dedemit-dedemit yang cukup mengerikan Sobat Horor. Maka dari itu saya akan coba merasakan energinya, karena bahwasannya kalau ada orang yang berani lewat sini malam-malam ya, berani lewat sini malam-malam, itu nanti akan sering kayak dikasih denger suara-suara seperti kayak ting 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 ya bakso kayak gitu Sobat Horor. Terus kayak ada suara rintihan laki-laki yang mungkin bahasanya diduga menjadi sosok dari bapak tersebut. Nah, nama orangnya itu namanya Pak Supriyanto ya, Pak Supriyanto. Nah, jadi beliau itu berusia waktu almarhum ya, meninggal di usia 54 tahun ya, dalam kondisi yang seperti itu Sobat Horor ya, cukup mengerikan. Maka dari itu saya akan di sini akan mencoba mencari tempat buat mendirikan tenda. Saya sih pengennya coba cari-cari kayak di semak-semak atau di kayak dalam sini aja Sobat Horor ya. Kalau di tengah-tengah sini barangkali ada orang lewat, saya mikirnya gitu kan. Jadi saya akan coba cari tempat di area-area sini aja biar aman juga. Tapi sih katanya kalau sudah malam itu nggak ada yang berani lewat sini. Jadi kalau masnya mau nekat coba camping atau mau coba uji nyali katanya ya silakan, mangga gitu kan ya, kalau bahasa Jawa Barat mangga gitu kan.
kita nggak ngelarang, tapi resiko ditanggung sendiri kayak gitu. Karena gangguannya itu bukan cuma ya sosok bapak-bapak itu, karena bisa dari hutan-hutan sini sobat horor. Mungkin ya teror-teror dari mereka-mereka penampakan mereka. Nih seperti yang kalian lihat ya, kalau kalian lihat itu tuh ada pohon pisang ya, notabene pasti dihuni oleh sosok-sosok ya yang kalian tahu sendiri ya, kalau pohon pisang itu pasti kan pocong dan lain-lainnya. Ya mungkin di sini kita nggak tahu sosoknya apa, tapi banyak warga yang ketakutan kalau ngelewat sini malam hari. Pokoknya udah sampai maghrib itu orang itu udah pada ya udah was-was sobat horor untuk lewat sini, nggak ada yang berani gitu loh, nggak ada yang berani. Tapi kalau kita ngeliat hutannya aja udah kayak ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap ya sobat horor ya. Apalagi di sana itu hutannya lebih luas lagi tuh sebelah sana tuh. Ini kalau kalian setuju, saya akan coba masuk ke dalam hutannya untuk camp di sana di part kedua. Kalau kalian setuju, tapi kalau kalian enggak ya udah nggak apa-apa sih kayak gitu. Oke, yuk kita akan coba cari tempat buat mendirikan tenda. Ini dari itu aku kayak ngerasa kok banyak plastik-plastik kayak gini ya. Ini orang pada buang sembarangan atau gimana sih? Aduh, ini nih buat dokumentasi ya. Ini yang ngerasa daerahnya didatengin, tolong plastik-plastik jangan dibuang seperti ini. Ini nggak enak banget untuk dilihat. Pantas aja penghuninya itu marah sobat horor. Ya, pantas aja. Itu lagi apa tuh? Weling, ular. Oh, kira ular weling. Bukan plastik. Tolong ya, tolong. Aduh. Oke, yuk kita akan coba masuk ke dalam hutannya lagi. Kita cari tempat buat mendirikan tenda. Ikuti saya terus dan jangan skip video ini. Barangkali kalian melewatkan setiap detiknya yang ternyata itu adalah sebuah penampakan yang mungkin kalian cari sobat horor ya. Yuk, ikuti saya terus sobat horor. Mana ya buat mendirikan tenda di mana ya? Ini semakin masuk hutannya, semakin itu takutnya ya. Ada ular-ular dan lain-lainnya. Tapi ya udahlah. Yuk kita cari tempatnya. Oke sobat horor, jadi saya putuskan untuk ngecamp di area sini ya sobat horor ya. Di area sini itu di sana juga hutan semua sobat horor. Gila ini hutan luas banget, bener-bener luas. Nah di sininya masih jalan sobat horor ya. Jadi saya itu yang tadi opening kurang lebih saya masuk lagi ke dalam jalannya itu sekitar 15 menit. Ini juga masih jalan sobat horor ya. Ini masih jalan sobat horor. Tadi kita dari arah sebelah sana sobat horor ya, dari arah sebelah sana jalan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk nyoba masuk ke pinggir-pinggir sini, dan akhirnya saya bisa menemukan tempat ini sobat horor ya, yang menurut saya pribadi cukup luas ya buat saya naruh tenda sobat horor. Oke,
di sebelah sana itu saya belum berani ya. Sebenarnya sih saya mau masuk ke sana, cuma kayak kan tujuan utama kita adalah di jalan yang katanya masih ada teror dari sosok bapak-bapak itu juga gitu kan. Jadi kan fokusnya kita adalah di sosok bapak penjual bakso yang arwahnya masih gentayangan. Saya tuh kadang masih penasaran kalau misalkan kayak gini, karena warga juga masih mengira-ngira itu tuh kenapa gitu loh, diapain sama setan gitu kan. Tapi kalau secara medis, beliau meninggal karena serangan jantung, sobat horor ya. Karena serangan jantung, jadi ya seperti itu. Ini kan pas banget kan ya, depan itu jalan, ini saya camp di sini, jadi pas banget. Kalau ada apa-apa bisa terdengar jelas. Harusnya seperti itu ya. Harusnya. Ini kan wacana saya, tapi yang namanya gaib kita tidak pernah tahu. Kapan mereka datang, kapan mereka muncul, kita nggak pernah tahu. Namanya itu apa ya? Walahu alam lah ya. Samar-samar, sobat horor. Bisa datang ya syukur, nggak bisa ya udahlah ya. Tapi kan setidaknya kita berusaha ya. Oke, balik lagi ke topik, bahwasanya orang yang meninggal karena diganggu sama setan itu bisa jadi ada beberapa faktor. Faktor yang kuatnya ada 2 faktor. Yang pertama itu karena mungkin dia pernah berhubungan dengan sosok gaib tersebut. Jadinya ada ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian, sehingga bisa saja kemungkinan dia meninggal karena yaitu karena gaib tersebut, akhirnya karena diteror dan lain-lainnya. Kedua, karena mungkin sosok tersebut tuh merasa terganggu, sobat horor ya, merasa terganggu. Mungkin aja bapak itu ketika lewat sini ya, almarhum itu kayak suka membuang sampah contohnya ya, atau mengotori, sehingga seakan-akan ya kayak gini deh. Kalian punya rumah kalian itu setiap hari itu kayak ada orang yang lewat buang sampah di rumah kalian. Lama-lama kalian jengkel nggak? Nah, ibarat gitu. Jadi kayak merasa terganggu, sobat horor. Cuma bentuknya itu yang saya nggak tahu, maksudnya bentuk rasa terganggunya itu yang saya nggak tahu gitu kan. Takutnya kan nanti kalau saya mengada-ngada dikira fitnah kan ya. Maka seperti itu. Jadi ada beberapa alasan kenapa sosok itu kok mau membunuh atau mau sampai membuat terluka gitu lah ya. Makanya kalau nggak pengen gitu pakai apa? Pakai batu energi perlindungan. Itu dijamin 100% tidak ada sosok-sosok yang datang menghampiri. Kan gitu sebetulnya. Tapi rata-rata orang malah lebih memilih kayak jima-jima dukun. Aduh, udah tahu jima-jima dukun itu ilmu hitam kalian pakai. Kalau saya kan batu perlindungan energi ya, batu perlindungan energi itu benar-benar dari Tuhan. Kita ngisi benar-benar dari alam semesta. Kita bekerja sama dengan alam semesta atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Kan gitu. Masa mau ngelawan setan tapi makanya jimat dukun. Ya, setan ketemu setan. Jadinya apa? Setan-setan dong, setan-tan. Ya udahlah, gitu aja. Yuk sobat horor, ini sekarang jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Tadi saya datang jam 9-an. Ini saya mau langsung coba untuk masak-masak dulu biar ya adaptasi juga ya sobat horor ya, biar nggak terlalu panik. Ini aku ngeliat kok kayak pohon ini ngeri juga ya. Ngeri ya sobat horor ya. Udahlah. Suara apa itu? Suara apa itu ya? Mungkin perasaanku aja. Dah, yuk sobat horor, ikuti saya terus dan jangan skip video ini. Gas.
Saya dengar suara tadi. Bodo amat lah. Oke, makan dulu sobat horor ya. Tadi itu saya sempat dengar suara lagi 2 kali. Tapi yang pertama itu aku kayak samar-samar, yang kedua ini kayak jelas kayak suara bunyi mangkok. Itu bunyi mangkok yang saya dengar. Tadi udahlah, biarin aja. Yuk, kita makan dulu sobat horor ya. Oke, sobat horor, makan dulu sobat horor ya. Ini tuh daging sapi ya. Kentang. Sayur-sayuran ya seperti biasa. Oke sobat horor, saya sudah selesai makan. Puji Tuhan ya, alhamdulillah. Oke sobat horor, kali ini saya sudah diteror selama saya di sini sekitar kurang lebih 1 jaman ya. Saya sudah diteror 2 kali suara. Dan saya ingin sedikit cerita mengenai kasus ini sobat horor ya, atau tragedi ini. Jadi sejatinya syaiton itu bisa sampai di fase mendekati manusia, itu berarti sosok manusia itu benar-benar dalam kondisi energinya nol. Ya, nol, benar-benar nol. Karena nggak akan ada setan yang bisa mendekati manusia kalau manusia itu punya yang sifat berani banget sobat horor. Cuma orang mengucap saya berani dengan setan, tapi kalau ada setan itu biasanya 80% energinya langsung turun. Karena nggak segampang itu sobat horor bisa berhadapan dengan setan. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Orang mulut di luar sana, aku nggak takut setan. Nggak takut setan kalau ada setan sungguhan. Ya, kelibat dia lewat atau gimana. Nggak akan. Kendor sobat horor, kendor. Bener-bener kendor deh, kendor, serius. Serius tuh kendor. Kayak, contoh gini. Kalian pasti kan kalau di tongkrongan kalian, atau mungkin kalian lagi ngobrol, pasti kayak, apa sih lu setan? Apa sih percaya sama setan gitu? Aku tuh nggak takut setan. Ngomongnya lagi di mana? Posisinya rame di rumah kalian apa di tempat terang. Coba ngomongnya di tempat yang angker dan itu sendirian. Belum tentu dia berani ngomong kayak gitu. Karena sejatinya manusia itu harusnya memang nggak takut sama setan, tetapi energi kita dengan energi setan itu saling bertabrakan. Sehingga ketika ada keberadaan mereka di sekitar kita, itu membuat kita tuh sebagai manusia itu langsung merinding sebetulnya. Nah, ketika merinding, bagaimana sikap kita? Rata-rata 50% 60% orang kalau merinding itu pasti langsung udah berpanik. Nah, ketika panik, nah itulah yang diambil sama setan tersebut untuk membuat mereka tuh muncul, mengeluarkan suara atau sampai bisa memegang kita. Nah, kalau sampai ada kasus yang seperti ini, sampai amit-amit ya dibunuh atau gimana, kita nggak tahu. Berarti fasenya itu benar-benar nol sobat horor ya. Nah, jujur ya, saya berulang kali selalu bilang sama kalian, barangkali kalian mau batu energi perlindungan ya, batu perlindungan energi itu buat biar kalian tuh, walaupun kalian setakut-takutnya kalian tuh nggak akan kesurupan. Kalian kalau udah megang batu itu nggak akan kesurupan. Jadi itu intinya tuh kayak gitu. Kalian bisa harus memahami apa yang saya ucapkan ini secara logika kalian sobat horor ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Aku sih jujur, sebentar, saya mendengar ada suara. Oke. Habis ini saya akan ajak kalian buat sekalian. Tadi suaranya langsung merinding aku nih.
langsung merinding. Saya akan ajak kalian buat ke sana. Kita sekalian melihat buat naruh kamera CCTV di sebelah mana ya. Aku sih bakal coba taruh di area jalannya, nanti aku sembunyikan di balik pohon. Terus kedua aku bakal taruh di belakang ini menghadap ke arah sana lah. Mungkin kayak gitu ya. Ini hutan juga bener-bener serem juga sobat horor. Kanan kiri, jadi aku nggak cuma fokusnya ke depan. Tadi tuh sempat ada suara tuh. Berarti 3 kali saya mendengar suara di hutan atau di jalan itu sobat horor ya. Oke yuk, saya mau bersih-bersih dulu. Habis itu saya akan ajak kalian buat eksplor keadaan sekitar. Ikuti saya terus, jangan skip. Oke, setelah beres-beres, saya akan ajak kalian buat ke area sebelah sini nih. Saya belum sempat ke area sebelah sini. Ini tuh ada apa gitu ya. Cuma ya memang rata-rata ya cuma hutan-hutan biasa gini doang sobat horor. Gak ada apa-apa lagi. Tadi tuh suara itu bener-bener saya dengar tuh memang dari arah sebelah sana terus ya, di depan tenda terus. Saya ngerasa seperti itu. Nanti saya akan taruh kamera ketiga di sini, menghadap ke arah sebelah sana. Kamera kedua saya mau taruh di area depan, sobat horor. Kita harus cari dulu nih tempat yang pas buat naruh kamera CCTV. Mungkin saya akan letakkan di area sini, sobat horor. Di balik-balik sini nih. Di balik-balik sini saya akan taruh area kamera CCTV. Jadi nanti kamera CCTV-nya itu menghadap ke area sana sobat horor ya. Oke? Kayak gitu sih ya. Aku tuh penasaran sumpah sama hutan ini. Tuh, ngeri ya. Pohon-pohonnya tuh loh. Ngeri gitu. Ih, gila, aku hening sebentar aja udah kayak ngerasa merinding sumpah. Gimana aku masuk ke dalam sana sobat horor ya? Gimana gitu? Tapi di sini itu kayaknya hutannya masih liar. Karena aku lihat memang kayak masih ditata-tata, kayak yang memang orang dibersihin itu loh, kayak di pangkas-pangkasnya gitu. Jadi ini hutan berarti ya 70% masih bisa kita menemukan ular-ular di sini. Ngeri juga sebenarnya. Harus waspada ya sobat horor. Nah, yuk kita ambil kamera CCTV, kemudian kita ada suara. Wow, ada suara. Dengar nggak? Dengar nggak dari dalam hutan? Wah, seru nih sumpah. Ayo kalian like sebanyak-banyaknya video ini ya. Kalian setuju nggak kalau saya camp di sini? Kalau kalian setuju, saya masuk sini nih. Serius nih. Wih, ada suara loh. Cewek. Tapi suaranya ngeri. Wah, sosok apa itu ya? Sosok apa itu ya? Kepo saya nih. Ya, kalian ya 1000 like lah ya. 1000 like video ini, saya akan masuk ke dalam sana. Wah, ngeri sumpah. Gila, tadi lagi fokus ngomong masalah kamera CCTV, tiba-tiba ada suara. Nah gitu. Mereka akan muncul ketika kita sebagai manusia tidak fokus. Ya, sudahlah. Yuk, kita ambil kamera CCTV, kemudian kita pantau di area jalan ini ya. Karena beberapa kali saya mendengar suara dari area sebelah sana. Ikuti saya terus, sobat horor. Tadi saya naruh tenda di mana ya? Kok nggak ada tendanya? Sebelah sini ya? Oh iya, ini sebelah sini. Itulah, ampun. Kaget, saya kira tenda saya diambil sama sosok itu ya. Yaudahlah, yuk kita ambil kamera CCTV. Oke sobat horor, saya taruh kamera kedua saya di area sebelah sini. Sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 11 malam. Yuk saya tinggal dulu sobat horor ya.
Semoga bisa optimal ditaruh di sini. Oke Sobat Horor, ini adalah kamera ketiga saya. Saya letakkan di area tenda ya, menghadap ke arah jalan juga. Jadi saya taruh kamera kedua di sebelah sana, menghadap sana. Ini sekarang di belakang tenda ya. Ikuti saya terus ya Sobat Horor, dan fokus ya. Kalian simak baik-baik, semoga bisa ada sesuatu yang terlihat, terdengar, dan terasa. Kalian nonton itu juga terasa Sobat Horor ya. Yuk, saya akan masuk ke dalam tenda. Oke Sobat Horor, saya sudah taruh kamera. Aduh pusing ya nih. Saya sudah taruh kamera kedua di sebelah sana depan, kamera ketiga di sini. Jujur, saya sih masih mereka-reka ya, bahwasanya sosok ini memang bisa muncul, kemungkinan ya pasti kan korinnya ya. Itu karena dampak efek dari masyarakat percaya hal tersebut. Jadi bentuk kepercayaan dari masyarakat menimbulkan sebuah energi, entah itu negatif atau positif, sehingga sosok tersebut tuh bisa muncul ya kapanpun gitu. Yang pasti di area-area sini, karena mereka percaya sosok tersebut tuh di area sini. Tapi kalau mereka percaya juga sosok almarhum itu juga nyampe ke warga-warga, ya bisa aja terjadi. Karena entisitas, ya ampun, entisitas dari mereka itu akan muncul sesuai dengan kepercayaan dari siapapun itu. Kayak masyarakat tuh percaya gimana ya, akan munculnya seperti itu Sobat Horor. Karena mereka tidak akan muncul karena mereka tuh tidak akan muncul kalau tidak ada yang percaya gitu loh. Nggak mungkin. Nyi Roro Kidul, kenapa bisa ada Nyi Roro Kidul? Karena ya rata-rata masyarakat percaya dengan sosok Ratu Pantai Selatan yang berada di area selatan. Nggak mungkin Nyi Roro Kidul tuh muncul di pantai utara atau di pantai di Bali, nggak ada. Atau mungkin Nyi Roro Kidul muncul di Papua, ya karena rata-rata masyarakat sana tidak percaya. Seperti itu Sobat Horor, logikanya ya. Logikanya. Oke, yuk kita tunggu aja seperti apa. Saya nggak mau ngerespon, saya nggak mau terlalu notice banget, karena biarkan kamera CCTV saya yang bekerja ya. Karena kalau saya harus keluar tenda terus disamperin, nggak akan muncul Sobat Horor. Karena basicnya saya berani gitu kan, nggak akan muncul. Tapi biarkan kamera CCTV saya menangkapnya seperti apa. Kita lihat aja Sobat Horor ya. Seru nih sebenarnya nih. Soalnya suara-suara sudah mulai kan, intensitasnya lumayan tinggi. Saya mendengar seperti kayak ada suara yang mengarah ke dari sana,
menuju ke arah sana, ke arah kamera kedua saya sobat horor. Ini kalau saya keluar ini sosoknya hilang nih soalnya. Udah biarin aja gimana lah. Hasilnya gimana. Percuma sobat horor, percuma. Oh merinding sumpah. Hush. Ada suara dari sebelah sini. Ya biarin aja sobat. Biarkan. Kaget aku coba. Oke, barusan saya sudah ambil kamera kedua saya. Kamera ketiga saya juga saya sudah ambil. Saya tuh tadi ngerasa mendengar jelas seperti ada suara lagi. Seorang laki-laki yang saya dengar ya sobat ya, laki-laki. Tapi saya tuh kayak dengar memang kayak ada sesuatu yang berjalan ke arah dari sana, itu menuju ke sana. Saya dengar ke arah kamera kedua saya. Kamera kedua saya taruh di belakang ini sobat horor. Saya taruh di belakang ini. Saya dengar jelas banget dari arah sebelah sana tadi. Tapi aku nggak tahu wujudnya apa. Karena kalau didatengin gini, wah nggak akan muncul sobat horor. Susah mau muncul tuh susah. Tapi semoga di kamera CCTV harusnya terekam ya, entah itu suara atau apapun itu. Oke, yuk sobat horor, kita balik ke tenda dulu yuk. Kita closing sobat horor. Sebentar lagi juga jam 3 ya. Kita closing dulu. Oke sobat horor, mungkin gitu aja video kali ini ya sobat horor ya. Jur, aduh sebentar. Ini, nah lampunya kurang sih. Oke gitu aja mungkin video kali ini. Seperti biasa, kalau kita mentalnya berani mereka nggak akan mau muncul. Tapi semoga di kamera CCTV harusnya tadi ada beberapa kali rekam suara lah ya minimal. Tapi kalau penampakan atau apapun itu saya nggak menjamin itu, harus saya cek ulang. Tapi kadang kalau saya cek ulangnya di lokasi tuh kayak males-males gimana gitu ya, bager-bager gimana. Ya udah gitu aja mungkin sobat horor untuk video kali ini. Saya Stephen Father mengucapkan banyak terima kasih. Sampai detik ini kalian masih support, kalian masih selalu stay tune, kalian masih selalu like, beri komentar dan lain-lainnya, dan masih selalu share ke teman-teman kalian. Thank you banget. Semoga kedepannya channel Stephen Father bisa makin maju sobat horor ya. Dan memang ada beberapa hal yang saya mau bilang ke depan, bahwa saya memang ya nantinya mungkin saya akan coba bekerja sama dengan salah satu pihak adalah dari Jakarta, yang mengakibatkan mungkin ya saya harus vakum dulu di dunia YouTube. Tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat ke depannya. Pokoknya kalian selalu stay tune terus untuk dapat informasi. Kalian bisa follow Instagram aku di sini. Dan buat kalian yang mau order batu perlindungan energi, kalian bisa juga langsung kontak di sini ya. Selain nomor ini itu palsu, ini nomor yang asli di sini. Oke, saya Stephen Father. Seperti biasa, slogan saya, kita nggak tahu kapan kita bisa melihat setan, pagi, siang, malam, sore, tapi kita percaya ya, atau percayalah mereka itu ada dan nyata. Saya Stephen Father. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pasukan sobat horor. God bless you and bye bye.